Selamat sore, hari ini kita akan membahas materi kita mengenai bencana alam dan mitigasi bencana alam. Nah, adapun yang mau kita bahas di sini nanti yang pertama adalah mengenai pengertian dari bencana alam. Lalu setelah itu kita akan membahas mengenai klasifikasi bencana alam, lalu macam-macam bencana alam, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mitigasi bencana alam dan dampak dari bencana alam itu sendiri serta cara penanggulangannya. Nah, yang pertama yang mau kita lihat di sini adalah pengertian dari bencana alam itu sendiri. Nah, pengertian bencana alam menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak secara psikologis. Nah, ini adalah pengertian bencana alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, bencana alam sendiri dapat kita artikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Pada umumnya, bencana alam itu terjadi karena adanya perubahan pada kondisi alam baik secara perlahan maupun secara ekstrim. Nah, bencana alam itu sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh alam, ada juga bencana alam yang dapat terjadi karena adanya faktor campur tangan manusia. Seperti misalnya bencana yang seperti misalnya banjir. Banjir ini bisa karena faktor alam, bisa juga karena ulah manusia seperti penebangan pohon yang bisa menyebabkan terjadinya banjir, bisa juga menyebabkan terjadinya tanah longsor. Nah, itu pengertian dari bencana alam. Nah, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi bencana alam. Nah, klasifikasi bencana alam itu secara garis besar kita akan bagi menjadi tiga jenis bencana alam. Yang pertama ada namanya bencana alam geologis. Bencana alam secara geologis. Nah, apa itu bencana alam geologis? Bencana alam geologis itu adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya misalnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, jadi segala bencana yang terjadi di permukaan bumi ini kita sebut dengan bencana alam geologis. Nah, yang kedua ada bencana alam meteorologis atau klimatologis. Nah, bencana alam meteorologis atau klimatologis ini merupakan bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Contoh seperti misalnya kekeringan, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Ini kita sebut dengan bencana alam meteorologis atau klimatologis. Nah, yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial. Nah, yang ketiga ini adalah bencana alam yang terjadi karena benda-benda dari luar angkasa atau karena pengaruh dari luar angkasa. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya seperti badai matahari. Nah, badai matahari itu merupakan salah satu bencana alam yang dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh benda-benda dari luar angkasa atau pengaruh dari luar bumi. Tapi bencana alam ekstraterestrial ini adalah salah satu jenis bencana alam yang paling jarang terjadi di permukaan bumi. Nah, ini adalah klasifikasi bencana alam. Lalu selanjutnya adalah yang kita bahas adalah mengenai jenis-jenis bencana alam. Nah, berdasarkan jenisnya bencana alam ini kita bisa bedakan menjadi 3 jenis bencana. Nah, yang pertama adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Kita nanti menyebutnya dengan istilah bencana alam. Nah, bencana alam ini contohnya misalnya gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Nah, ini merupakan jenis-jenis bencana yang disebabkan oleh alam.
Lalu yang kedua adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam. Kita akan menyebutnya dengan bencana non-alam. Seperti apa? Seperti misalnya epidemik, gagal teknologi, atau gagal modernisasi. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bencana non-alam. Ini biasanya ada campur tangan manusia di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, bencana yang disebabkan oleh manusia kita akan menyebutnya dengan istilah bencana sosial. Seperti apa bencana sosial? Bencana sosial misalnya adalah konflik sosial yang terjadi di masyarakat, teror. Ini adalah dua contoh bencana sosial yang ada di permukaan bumi. Nah, ini adalah jenis-jenis bencana. Lalu yang selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai macam-macam bencana yang sudah kita bahas di depan tadi. Yang mau kita bahas di sini adalah macam-macam bencana alamnya. Nah, bencana alam yang pertama yang mau kita bahas adalah mengenai gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi ini merupakan bencana alam di mana timbulnya getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, energi ini bisa berasal dari tumbukan antar lempeng bumi, bisa juga berasal dari patahan aktif, bisa juga berasal dari aktivitas gunung berapi, bisa juga berasal dari runtuhan batuan dan lain-lain. Nah, gempa bumi ini dapat kita ukur dengan menggunakan alat yang kita sebut dengan seismometer. Gempa bumi ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada namanya gempa tektonik, gempa vulkanik, ada juga nanti namanya gempa runtuhan. Nah, biasanya gempa bumi dengan skala yang tinggi ini bisa menyebabkan kerusakan, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Makanya gempa bumi ini juga masuk ke dalam salah satu kategori bencana alam. Nah, ini gempa bumi. Ini ada beberapa karakteristiknya. Jadi biasanya gempa bumi ini nggak bisa kita prediksi ya, tidak bisa diprediksi. Lalu dampak langsungnya itu bisa menyebabkan kerusakan, bisa juga menyebabkan timbulnya korban jiwa, tergantung kepada besar kecilnya intensitas gempa tersebut. Nah, ini gempa bumi. Lalu jenis bencana yang kedua adalah letusan gunung berapi atau letusan gunung api. Nah, letusan gunung api ini terjadi karena adanya aktivitas vulkanik sehingga gunung berapi memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti awan panas, asap, atau debu, kerikil-kerikil, batu-batuan, lahar panas, dan sebagainya. Nah, gunung meletus biasanya ini bisa kita prediksi kapan waktu dia akan meletus dan kapan terjadinya itu biasanya bisa kita prediksi. Oleh karena itu biasanya korban jiwa dan harta benda itu bisa diminimalisir kalau korban jiwa dan harta benda yang terjadi akibat letusan gunung berapi. Nah, jadi ini bencana alam yang kedua, yaitu letusan gunung berapi. Nah, jadi di sini ada bahaya tidak langsungnya. Bahaya tidak langsungnya itu nanti ada lahar dingin dan ada longsoran gunung berapi. Ya. Lalu bahaya langsungnya itu nanti ya aliran lavanya, abu panasnya, guguran batu pijarnya, lontaran batunya, dan gas beracunnya ini bisa merusak lingkungan dan bisa menyebabkan terjadinya korban jiwa. Nah, jadi letusan gunung berapi ini bisa menimbulkan dampak atau bahaya secara langsung, bisa juga menimbulkan dampak atau bahaya secara tidak langsung. Nah, ini letusan gunung berapi. Lalu bencana kita yang ketiga, ini dampaknya ya, dampak letusan gunung berapi, salah satu dampaknya seperti ini. Lalu bencana kita yang ketiga itu ada tsunami. Nah, tsunami ini berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya lautan dan nami yang artinya gelombang atau ombak. Nah, tsunami ini merupakan peristiwa bencana alam yang diikuti atau di mana serangkaian gelombang laut besar itu timbul atau datang. Nah, tsunami bisa disebabkan karena adanya pergeseran lempeng atau gempa bumi di dasar laut
Dan gelombang ini dapat merambat dengan kecepatan kurang lebih 500 sampai 1000 km per jam di laut. Dan biasanya kecepatan rambat ini akan melambat ketika dia mendekati bibir pantai. Nah, jadi bisakah tsunami diprediksi? Tsunami ini biasanya bisa diprediksi. Dan biasanya tsunami ini memang ya kenapa bisa diprediksi, karena ada gejala-gejala yang akan timbul sebelum tsunami itu datang. Nah, itu ya. Lalu tsunami ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, bisa menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan, bahkan bisa menyebabkan timbulnya korban jiwa. Nah, ini adalah bencana kita yang ketiga. Lalu yang selanjutnya ada banjir. Banjir itu merupakan bencana alam di mana daratan terendam oleh air secara berlebihan. Banjir umumnya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi atau dapat disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Nah, jadi biasanya banjir ini pada umumnya terjadi pada musim hujan. Hanya saja pada saat ini karena banyak ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, banjir ini tidak terjadi hanya pada musim hujan, tapi bisa terjadi pada saat intensitas hujan kecil di beberapa daerah tertentu. Nah, ini banjir. Nah, banjir ini juga dapat berlangsung secara lambat, bahkan bisa juga berlangsung secara cepat tanpa peringatan, misalnya seperti banjir bandang. Nah, ini banjir atau bencana alam kita yang keempat. Lalu bencana alam kita yang kelima ada kekeringan. Nah, kekeringan ini merupakan peristiwa langkanya air pada suatu daerah, dan biasanya ini disebabkan oleh peristiwa tertentu dalam waktu yang lama atau bisa kita katakan berkepanjangan. Nah, dikatakan bencana apabila kekeringan ini bisa menyebabkan suatu daerah kehilangan sumber pendapatannya akibat gangguan pada pertanian dan gangguan pada ekosistemnya. Nah, jadi kekeringan ini kalau belum mengganggu sistem pertanian, biasanya ini belum kita masukkan ke dalam kategori bencana. Hanya saja kalau sudah kekeringannya ini berkepanjangan, yang sudah mengganggu aktivitas pertanian dan sudah mengganggu ekosistem tumbuhan, di saat itulah kita katakan kekeringan ini masuk ke dalam kategori bencana alam. Nah, ini dia. Nah, jadi kekeringan ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Bisa terjadi karena faktor meteorologi, bisa terjadi karena faktor hidrologi, bisa juga terjadi karena faktor prasarana sumber daya airnya. Nah, ini yang kita sebut dengan kekeringan. Nah, dampaknya apa ya? Dampaknya tergantung kepada lamanya terjadi kekeringan itu sendiri. Kalau kekeringannya sangat lama, ini biasanya akan menyebabkan gagal panen dan sebagainya, karena dia sudah merusak ekosistem tumbuhan itu sendiri. Nah, ini kekeringan. Lalu bencana alam kita yang selanjutnya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, apa yang kita sebut dengan tanah longsor? Tanah longsor ini merupakan peristiwa gerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng karena adanya gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusun lereng tersebut. Tanah longsor ini biasanya dapat terjadi karena faktor pendorong. Faktor pendorongnya itu seperti kondisi material itu sendiri, dan tanah longsor ini juga bisa terjadi karena adanya faktor pemicu. Apa itu faktor pemicu? Faktor pemicunya adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material itu sendiri. Nah, jadi tanah longsor ini bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Ada faktor pemicu, ada faktor pendorongnya. Nah, dapat juga terjadi karena lereng yang berada di lerengnya itu gundul, tidak ada tanaman-tanaman penahannya, itu juga menyebabkan suatu lereng itu mudah sekali mengalami longsor. Nah, tanah longsor bisa juga disebabkan oleh gempa bumi atau penambangan yang tidak terkendali dan tidak bertanggung jawab. Nah, tanah longsor bisa mengakibatkan hancurnya bangunan, bisa juga mengakibatkan hancurnya jalan, bisa juga mengakibatkan hancurnya pipa dan kabel. Nah, ini adalah karakteristik dari tanah longsor. Lalu yang selanjutnya adalah kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini memiliki beberapa karakteristik.
Nah, yang kita sebut dengan kebakaran hutan apabila kondisi api tidak terkontrol pada daerah hutan sehingga bisa merambat dengan cepat dan bisa merusak habitat hutan itu sendiri. Nah, dampaknya ya sudah pasti akan mengakibatkan rusaknya habitat hutan, terjadinya penyakit saluran pernafasan, dan jarak pandang itu menjadi dekat karena tertutup oleh kabut asap. Nah, kebakaran ini bisa terjadi karena beberapa faktor, bisa karena ulah manusia, bisa juga karena kekeringan yang berkepanjangan. Nah, ini kebakaran hutan. Lalu yang selanjutnya adalah angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini memiliki beberapa karakteristik seperti misalnya terjadi angin puting beliung ini biasanya terjadi akibat perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Nah, lalu yang kedua, angin puting beliung ini adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih besar dari 60,90 km per jam. Nah, sebelum angin puting beliung ini datang, biasanya dia akan kita bisa melihat gejala-gejalanya terlebih dahulu. Nah, gejalanya yang pertama itu biasanya udara akan terasa panas. Lalu yang kedua, sebelum angin puting beliung datang, biasanya kita akan melihat di awan itu ada awan cumulus. Lalu ranting-ranting dan pepohonan biasanya bergoyang lebih cepat, dan dampaknya sudah pasti akan menimbulkan kerusakan bangunan atau kerusakan apapun yang dilewati, dan bahkan bisa juga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Nah, ini adalah angin puting beliung. Nah, jadi ini materi kita sampai hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi kita mengenai dampak dari bencana, dan yang mau kita bahas selanjutnya nanti adalah mengenai mitigasi bencana. Terima kasih.